semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Rita. Saya bekerja di TK Pancastia Sintang. Selain itu juga saya membantu mengajar anak-anak Bina Iman di Paroki Katedral Sintang. Baik teman-teman semuanya, saya di sini ingin berbagi kepada teman-teman. Apa sih tujuannya kita mengajar di Bina Iman? Bagi saya adalah saya ingin menumbuhkan iman bagi mereka, ya, agar mereka tetap setia kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, agar mereka selalu dekat dengan Yesus dan tidak meninggalkan gereja. Jadi kita harus mendekati mereka, menumbuhkan iman di dalam diri anak-anak itu sendiri. Teman-teman, memang tidak mudah mengajak anak-anak untuk ikut Bina Iman Anak. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengajak mereka? Yuk, kita rangkul mereka, kita dekatin anak-anak itu. Tanya, kamu namanya siapa? Sekolah di mana? Apakah kamu pernah pergi ikut Bina Iman Anak di gereja? Oh, nggak pernah. Oke, mau nggak ikut? Di sana ada teman-teman yang lain, bukan hanya kamu sendiri. Di sana ada pembina yang lainnya, ya, yang ceria pembinanya. Nah, yuk kita rangkul dia, kita ajak bermain dia. Lalu kita ajak hari Sabtu ya, atau hari Minggu ya, kita pergi ya. Nanti di sana sama teman-teman kita belajar bersama mengenal Yesus. Nah, siapa sih Yesus itu? Nah, kita dekati, kita rangkul. Setelah besoknya dia datang, aduh hebat, jangan lupa kasih jempol supaya dia merasa bangga bahwa saya sudah datang. Nah, kamu hebat, kamu sudah datang hari ini, ya. Nah, yuk duduk manis, kita dengarkan. Nah, ada pembina di sana yang akan mengajarkan kita. Nah, kamu duduk dengar, kita bernyanyi bersama di sini bersama teman-teman. Nanti kenalan dengan teman-temannya, perkenalkan satu-satu dengan teman-temannya. Nah, mereka pasti akan senang. Kita rangkul dia. Nah, karena merasa apa? Kalau sudah dirangkul, mereka merasa tenang dan merasa bahagia. Tahap selanjutnya, anak-anak tadi sudah duduk semuanya, sudah mendengarkan. Nah, kita kadang-kadang menyampaikan materi itu kurang menarik. Ya. Nah, bagaimana caranya menarik? Kita buat media yang akan kita ajarkan. Misalnya cerita tentang Zakheus. Ya, Zakheus orangnya pendek. Ya. Nah, bagaimana Zakheus itu bentuknya? Zakheus itu orangnya gemuk. Tunjukkan kepada anak-anak bahwa badannya gemuk. Ya, pendek. Wih, pendek. Siapa yang di sini pendek? Anak-anak ada enggak? Ada enggak yang gemuk? Saya. Nah, itulah seperti Zakheus. Ya, Zakheus badannya gemuk, pendek, ya, nggak bisa ngapa-ngapa dia. Nah, kita buat materi itu menjadi menarik dengan gerakan tubuh kita supaya anak menjadi fokus kepada kita, bukan kepada teman-temannya yang lain. Ya, karena kalau udah materinya datar, itu anak-anak biasanya akan menjadi ribut karena tidak menarik. Nah, sekarang kita buat menarik dengan gerak tubuh. Kalau tidak ada media yang lain, badan kita yang kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana menyampaikan materi terutama kitab suci? Ya, anak-anak itu paling tidak suka bawa kitab suci atau buka kitab suci, tidak. Tapi bagaimana kita sebagai pembina supaya cerita itu menjadi menarik, kita kupas. Ya. Jangan hanya membaca saja. Membaca mungkin semuanya bisa, tetapi apakah dari membaca itu materi itu bisa nyampai? Nah, sekarang bagaimana kita kupas seperti tadi cerita Zakheus ya. Siapa Zakheus kita jelaskan dulu kepada anak-anak. Lalu, bagaimana bentuk tubuhnya? Apa yang telah dilakukan Zakheus? Ya. Lalu, setelah itu apa yang terjadi setelah dia bertemu dengan Yesus? Nah, kita kupas. Misalnya, kita bernyanyi dulu lagu Zakheus. Kan ada kan lagunya Zakheus kan? Ada. Nah, kita nyanyikan dulu, buat dulu semuanya. Kita lihat anak-anak dulu apakah mereka fokus dengan kita. Ya. Nah, lalu setelah kita nyanyikan lagu Zakheus tadi itu, kita buat gerakan yang badannya gemuk. Ayo anak-anak semuanya, badannya gemuk gimana ya? Gemuk besar.
badannya dipendekkan. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Zakheus? Memanjat, kata anak-anak bilang. Oke, ngapain manjat? Dia manjat pohon untuk apa? Manjat Zakheus pohon untuk melihat Yesus. Kenapa dia manjat pohon? Karena badannya pendek, kata anak-anak bilang. Karena badannya gemuk, pendek, dia nggak bisa melihat Yesus karena banyak orang ingin lihat Yesus. Oh iya. Nah, lalu kita kupas lagi. Bahan yang tadi kita ceritakan tadi, beri pertanyaan kepada mereka agar mereka menjadi fokus kepada materi atau bacaan Injil yang kita sampaikan pada hari itu. Biasanya di dalam kita menyampaikan materi, ada beberapa anak itu tidak fokus karena mungkin bahan materi yang kita sampaikan itu kurang menarik sehingga mereka menjadi ribut sendiri, ngobrol sendiri. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Nah, oke, memang mungkin sulit karena masing-masing karakter anak itu berbeda-beda. Ya. Biasanya yang saya lakukan, saya diam dulu. Saya perhatikan dulu anak di mana yang ada anak yang ribut. Saya lihatin dulu di sana. Oh, masih ribut. Nanti dia akan merasakan kenapa langsung kita diam. Anak itu yang bikin ribut itu nanti akan bertanya, kenapa kita diam? Pasti mereka akan berpikir. Nah, lalu mereka akan memandang kita. Nah, bagaimana caranya itu? Kita dekatin. Kenapa kamu ngobrol sendiri? Biasanya mereka akan bilang, itu Bu, dia yang ngajak Bu, ini Bu yang sendelnya Bu, ngobrol Bu. Ya, oke, sekarang di sini bisa tidak? Kalau Ibu sedang menjelaskan di depan, kalian diam sebentar. Atau kalian mau maju ke sini yuk sama ibu yuk. Nah, yuk kita ajak anak yang ribut itu tadi ke depan ya untuk ikut bernyanyi bersama kita ya. Libatkan anak itu yang tadi membuat ribut supaya dia merasa menjadi percaya diri kembali. Tidak semua orang anak itu diperhatikan orang tuanya. Ya, biasanya anak yang seperti itu adalah anak yang bermasalah dengan keluarganya karena kurang perhatian dari rumah. Akhirnya dia membuat keributan di tempat lain atau dia mencari perhatian. Dia sebenarnya tidak ingin mengganggu temannya yang lain, tetapi karena dia ingin diperhatikan. Diperhatikan pembina, diperhatikan teman-teman yang lain, ya, karena dia merasa kurang perhatian dari rumahnya. Nah, kita rangkul dia. Setelah dia merasa pede dan wah pasti senang. Ayo, oke, kamu sekarang sudah hebat, kamu sudah hebat, pintar. Sekarang ayo ajak teman-temanmu kita bernyanyi bersama. Nah, disitulah keributan akan menjadi berkurang. Ya, karena kita sudah merangkul mereka yang membuat keributan. Baik teman-teman, kita masih punya tugas. Ya, tadi kita sudah mencoba bagaimana mengajak anak yang membuat kegaduhan menjadi senang lalu mendengarkan materi yang kita sampaikan ya. Kita coba usahakan materi kita membuat yang menarik lain dari yang lain. Nah, sekarang tugas kita ya. Bagaimana caranya kita mau mengajak teman-teman yang lainnya supaya datang ke Bina Iman? Biasanya saya begini, panggil satu orang anak maju ke depan. Saya tanya namanya siapa, umurnya berapa, ya sekolah di mana, ya. Kita puji dia karena dia sudah bisa menjawab pertanyaan kita. Lalu saya akan tanya sama anak itu. Misalnya namanya Lucia. Lucia, kamu hebat hari ini, ya. Bisa datang ke Bina Iman Anak, ya. Sekarang kamu akan lebih hebat lagi jika minggu depan kamu bisa bawa teman 1 atau 2 boleh, tambah hebat kalau bisa 2 atau 3 ya. Tapi 1 juga udah hebat kok Lucia ya. Nah, bisa nggak Lucia bawa temannya minggu depan 1 atau 2 atau adiknya atau saudaranya siapa boleh? Bisa saya Bu Guru. Nah, Lucia jawab begitu. Ketika dia bilang bisa, kita katakan hal yang positif, hebat, beri dia jempol atau beri sesuatu yang menjadi dia bangga dan merasa dihargai. Nah, oke Lucia, minggu depan Ibu tunggu ya. Lucia bawa kawannya untuk datang ke sekolah. Nah, bukan hanya Lucia loh ya, anak-anak yang lain juga harus bawa. Kalau minggu depan bawa, tunjukkan sama Ibu. Bu, saya bawa 1 teman ini. Oke, kita kenalan.
siapa yang dibawa. Nah, ya. Nah, begitu caranya. Kita ajak, kita rangkul, kita suruh yang ikut hari ini, minggu depan membawa temannya datang ikut biak. Ya, jangan lupa kalau dia benar-benar sudah membawa, beri penghargaan dengan mengucapkan terima kasih dan beri dia jempol atau hal yang positif agar dia merasa bangga supaya minggu depan lagi dia bisa bawa temannya yang lain. Teman-teman semuanya, tidak semua anak itu datang Bina Iman itu dengan senang hati. Kadang mereka datang itu terpaksa karena orang tuanya, ya. Ada juga karena temannya, nanti habis Bina Iman bisa main sama-sama. Ya, ada itu, ada terjadi itu. Nah, sekarang coba kita dekatin. Ada anak yang cemberut, ya misalnya, "Hai, kenapa kamu cemberut? Coba senyum, tunjukkan senyummu." Dia nggak mau senyum, ya. Nah, kita tanya, "Kok kamu nggak mau senyum ya? Padahal ibu udah mengajak kamu itu ke senyum loh. Mana teman-temanmu? Ayo, yang lainnya mana? Senyum, semuanya senyum. Tuh temanmu senyum. Kamu ayo ikut senyum." Mungkin dia jawab, "Nggak mau." "Kenapa?" "Capek." "Hei, kenapa capek? Teman-temanmu nggak capek dengan senang hati. Kamu terpaksakah datang ke sini?" "Iya." "Kenapa kok terpaksa?" "Mama tadi suruh. Mama bilang kalau nggak datang nanti nggak dibelikan es krim." "Oh, jadi kamu datang karena es krim?" "Iya." Nah, nggak boleh begitu ya. Tuhan Yesus begitu baik sama kamu. Dia beri semuanya, mama, papa, adik, kakak, semuanya baik adanya. Nah, jangan datang karena Bina Iman, karena es krim. Enggak, nanti nggak dikasih loh sama Tuhan lo lagi, sama Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu bisa memberi segalanya. Ya. Nah, coba sekarang senyum deh. Ibu melihat kamu tuh senyum, ya. Jangan sedih. Yang lainnya juga jangan senyum. Ayo semuanya kita senyum semua. Mana? Smile. Oke, pintar. Kamu juga. Ayo. Siapa namamu tadi? Henry. Oh ya, Henry. Coba smile. Tunjukkan smile. Wow, hebat. Ternyata senyum kamu bagus loh ya. Ibu guru senang. Nah, jadi jangan bersedih lagi. Jadi jangan karena es krim kamu datang ke sini, tapi datang karena Tuhan Yesus menyelamatkan kamu, menolong kamu, membantu mama papa kamu. Ya, bisa? Bisa. Oke, kamu hebat, ya. Nah, yang lainnya juga ya, tetap semangat ya. Yuk, senyumnya mana semuanya? Tunjukkan senyumnya. Tunjukkan kita senyumnya. Oke, begitu caranya. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah beberapa hal yang sudah saya sampaikan, saya berikan kepada teman-teman, ya. Memang tidak mudah menjadi pembina, ya. Kita tidak dibayar, ya. Yang penting kita punya semangat. Ya. Saya juga pernah merasakan bahwa saya merasa jenuh, ya. Tetapi kejenuhan itu hilang seketika ketika saya bertemu dengan anak-anak, ya. Saya pernah jenuh, aduh capek deh, hari ini saya harus mengajar lagi. Padahal saya baru selesai kerja, pulang. Tapi saya coba untuk, nanti saya ketemu anak-anak pasti akan bahagia, akan senyum. Benar, ya. Saya datang ke sana bertemu dengan anak-anak, menyapa, mereka sudah datang. Hai Bu Guru, saya dipeluknya. Aduh, betapa senangnya, betapa bangganya. Bukan anak saya, tetapi saya dirangkul, dipeluk, ya, sama mereka. Hilang rasa capek saya, hilang rasa jenuh saya melihat mereka, melihat kegembiraan mereka. Karena yang saya lihat di mata mereka adalah Yesus, ya. Karena Yesus pernah bilang, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, teman-teman, kalau kita merasa jenuh, kita jangan bawa menjadi jenuh itu menjadi ada di dalam diri kita, tapi buang jenuh itu, ya. Ingat kepada anak-anak, lihat wajah mereka, lihat senyum mereka. Mereka semangat datang, kita juga harus semangat, ya. Kadang hujan yang menghalangin, ya. Kadang tidak ada pembina yang lain mau datang untuk membantu kita, tetapi ya sudahlah, ya. Itulah hal yang harus kita jalanin, agar kita merasa dekat dengan Tuhan. Pikirkan,
bahwa mereka adalah anak-anak kerajaan surga yang akan meneruskan kita. Pikirkan itu. Jangan pikirkan diri sendiri bahwa kita jenuh dan capek. Tidak. Tapi kita harus tetap semangat. Ya. Tetap semangat datang. Ya. Jangan mukanya sedih. Senyum selalu di bawah. Semangat teman-teman. Saya percaya kalian pasti bisa.